Bukit Tursina adalah salah satu tempat paling suci yang disebut dalam Al-Quran dan menjadi saksi penting bagi perjalanan sejarah Bani Israel. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, bukit ini bukan sekadar gunung yang terletak di semenanjung Sinai, tetapi juga sebuah tempat yang syarat dengan makna wahyu, perjanjian, dan pembentukan identitas keagamaan umat yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel. Nama Tur sendiri dalam bahasa Arab berarti gunung, sedangkan Sena merujuk pada wilayah tempat gunung itu berada. Banyak sejarawan Muslim klasik seperti Al-Tabar, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Mas'udi menafsirkan bahwa disinilah Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Taurat sebagai pedoman hidup bagi kaumnya. Dalam pandangan mereka, peristiwa di Bukit Tursena merupakan salah satu tonggak paling agung dalam sejarah kenabian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, beliau diperintahkan untuk menuju gunung ini karena di sanalah tempat beliau akan menerima kalamullah, firman Allah yang disampaikan secara langsung tanpa perantara. Peristiwa ini disebut dalam banyak ayat seperti dalam surah Al-A'raf ayat 143 dan surah An-Nazi'at ayat 15 hingga 16 di mana Allah memanggil Musa dari sisi Tur yang suci. Dalam pandangan Islam, peristiwa itu bukan hanya pertemuan antara seorang nabi dan Tuhannya, tetapi juga simbol dari kesucian wahyu dan penegasan bahwa Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Musa sebagai bimbingan bagi Bani Israel agar mereka mengenal tauhid yang benar. Sejarawan Muslim seperti Al-Mas'ud mencatat bahwa wilayah Sinai pada masa itu merupakan kawasan tandus dan sepi, namun memiliki peran spiritual yang besar. Gunung Tursena menjadi pusat pengasingan Musa setelah beliau melarikan diri dari Mesir karena insiden dengan seorang Kibthi. Dalam masa pengasingannya, Musa mengabdi kepada Nabi Syu'aib di Madian. Kemudian setelah bertahun-tahun, Allah memerintahkan beliau kembali menuju Mesir untuk membebaskan Bani Israel. Perintah itu turun di lembah suci tua di kaki Bukit Tur. Menurut tafsir Al-Qurtubiyah, di lembah itu Musa melihat api dan ketika beliau mendekat, Allah memanggilnya dengan firman yang lembut, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua." Dari sinilah dimulai risalah pembebasan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Para sejarawan Muslim juga menjelaskan bahwa perjalanan Bani Israel menuju Bukit Tursena adalah bagian dari kisah eksodus besar-besaran dari Mesir. Setelah laut terbelah dan mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Musa memimpin mereka menuju Padang Tah di semenanjung Sinai. Di sanalah Bani Israel hidup dalam ujian panjang selama 40 tahun dan Bukit Tur menjadi tempat utama Musa bermunajat kepada Allah. Dalam pandangan Ibnu Katsir, masa ini adalah masa penjernihan keimanan karena Bani Israel harus meninggalkan segala warisan penyembahan berhala yang mereka lihat di Mesir. Namun, sejarah mencatat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh para mufasir bahwa sebagian besar dari mereka masih menyimpan kecenderungan untuk kembali kepada penyembahan selain Allah. Ketika Musa naik ke gunung untuk menerima wahyu, sebagian mereka membuat patung anak sapi dari emas, mengikuti bujukan seorang lelaki bernama As-Samiri. Peristiwa penyembahan anak sapi di kaki Bukit Tursena menjadi titik hitam dalam sejarah Bani Israel. Para sejarawan Muslim menganggap kejadian ini sebagai bukti lemahnya kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan Allah. Al-Tabar'o menjelaskan bahwa Musa tinggal di atas gunung selama 40 malam, yang dikenal dengan istilah Arba'na Lailah. Dalam masa itulah Allah menurunkan Taurat kepada beliau. Namun ketika Musa turun dan melihat kaumnya telah menyembah berhala, beliau sangat marah hingga melemparkan lembaran wahyu itu
dan memegang kepala saudaranya Harun karena dianggap tidak menjaga amanah. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 150. Bagi para mufasir muslim, kejadian ini menggambarkan bagaimana Bani Israel berkali-kali mengingkari nikmat dan perjanjian Allah meskipun telah diselamatkan dari perbudakan dan ditunjukkan berbagai mukjizat besar. Menurut sejarawan seperti Al-Baladur dan Al-Ya'qub, Bukit Tursana juga menjadi tempat di mana Musa menerima perintah-perintah hukum Allah yang kemudian dikenal sebagai alwah atau lembaran-lembaran batu. Di dalamnya terkandung dasar hukum syariat yang diperintahkan kepada Bani Israel, termasuk perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, melarang pembunuhan, dan larangan berbuat zalim. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa adalah bentuk awal dari syariat ilahi yang kelak disempurnakan dalam risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bukit Tursina tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Bani Israel, tetapi juga menjadi bagian dari warisan kenabian universal yang diakui oleh Islam. Dalam literatur tafsir dan sejarah Islam, disebutkan pula bahwa gunung ini disinari cahaya yang sangat terang ketika Allah menampakkan sebagian dari kebesarannya kepada gunung itu hingga gunung tersebut hancur, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dalam pandangan para ulama, kejadian ini menggambarkan betapa dahsyatnya kebesaran Allah dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Musa jatuh pingsan karena tidak mampu menanggung pancaran keagungan itu. Setelah sadar, beliau bertasbih dan bertobat, menegaskan keimanannya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Para sejarawan Muslim melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai mukjizat, tetapi juga pelajaran tentang hakikat makrifat dan keterbatasan manusia dalam menyaksikan zat Allah. Wilayah sekitar Bukit Tursina juga menjadi tempat hidupnya generasi Bani Israel setelah keluar dari Mesir. Dalam pandangan sejarawan Muslim, mereka hidup dalam keadaan berpindah-pindah, makan manna dan salwa yang Allah turunkan dari langit, serta diberi naungan awan di siang hari. Namun, meskipun diberi berbagai karunia, mereka tetap sering menentang perintah Nabi Musa dan mempersulit diri mereka dengan banyak pertanyaan yang tidak perlu. Hal ini digambarkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Bani Israel menunjukkan sikap keras kepala, menolak perintah untuk berperang, dan seringkali menolak hukum yang telah ditetapkan. Para ulama seperti Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ujian mereka di Padang Sinai dimaksudkan untuk menghapuskan sifat perbudakan dan ketergantungan kepada dunia yang tertanam sejak mereka berada di Mesir. Selain nilai sejarahnya, Bukit Tursina juga mendapat tempat mulia dalam Al-Quran sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah. Dalam surah At-Tin ayat 2 disebut, "Dan demi Tursina," yang menunjukkan keagungan tempat tersebut. Ulama seperti Fakhruddin Ar-Raz menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan bukit ini karena di sanalah wahyu yang besar diturunkan, dan dari tempat itu pula lahir syariat yang menjadi dasar hukum bagi para nabi setelah Musa. Dalam tradisi Islam, wilayah Sinai kemudian dianggap sebagai tanah suci kedua setelah tanah haram dan Baitul Maqdis karena ketiganya menjadi tempat turunnya wahyu dan risalah para nabi besar. Dalam pandangan sejarawan Muslim, kisah Bukit Tursina dan Bani Israel mengandung banyak ibrah. Mereka melihat bahwa perjalanan panjang Bani Israel dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan bukan sekadar kisah kebangsaan, melainkan perjalanan spiritual dari kegelapan menuju cahaya. Musa adalah pembimbing yang diutus untuk mengangkat mereka dari kehinaan menuju kemuliaan iman. Namun, karena hati mereka keras dan sering mengingkari nikmat Allah, mereka terus diuji hingga hanya sebagian kecil yang benar-benar beriman. Bukit Tursina menjadi saksi atas perjanjian itu ketika Allah mengangkat gunung itu di atas kepala mereka sebagai ancaman agar mereka memegang teguh kitab yang telah diturunkan. Peristiwa ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 63 dan menurut tafsir para sejarawan Muslim, maknanya adalah bahwa Allah
ingin menegaskan keseriusan perjanjian itu agar mereka tidak bermain-main dengan wahyu. Dengan demikian, sejarah Bukit Tursena dalam pandangan sejarawan Muslim bukan hanya catatan geografis atau legenda keagamaan, melainkan bagian dari rentetan wahyu yang menghubungkan langit dan bumi. Di sanalah suara Tuhan diperdengarkan kepada manusia pilihannya, dan di sanalah lahir satu bangsa yang diberi tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum Allah. Namun karena pengkhianatan mereka terhadap janji itu, Allah menggantikan kedudukan mereka dengan umat lain yang lebih setia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa risalah Tauhid tidak pernah berhenti dan akan terus diwariskan kepada mereka yang beriman dan taat. Bukit Tursana pun tetap menjadi simbol ketinggian wahyu, kesucian perjanjian, dan pelajaran abadi tentang keagungan Allah dan lemahnya manusia ketika berpaling dari kebenaran. Para sejarawan Muslim juga menaruh perhatian besar pada bagaimana Bukit Tursena menjadi titik penting dalam pembentukan karakter keagamaan Bani Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka menjelaskan bahwa pengalaman spiritual di sekitar gunung itu merupakan proses panjang bagi suatu bangsa yang telah lama hidup di bawah tirani Fir'aun untuk kembali mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dalam pandangan Al-Tabara dan Ibnu Katsir, bangsa itu harus dibersihkan dari bekas-bekas keyakinan pagan dan kebiasaan duniawi Mesir yang melekat kuat di hati mereka. Oleh sebab itu, Allah menurunkan berbagai ujian dan perintah melalui Nabi Musa agar mereka menjadi umat yang layak menerima wahyu. Tursena menjadi tempat penegasan janji, tempat di mana mereka menyaksikan keagungan Allah secara nyata, mendengar suara petir, dan melihat cahaya yang memancar dari puncak gunung sebagai bukti kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Al-Qurtubi menyebut bahwa di antara makna terbesar dari peristiwa Tursena adalah bagaimana Allah mendidik Bani Israel melalui rasa takut dan harapan sekaligus. Ketika mereka melihat gunung berguncang dan api menyala di puncaknya, hati mereka diliputi ketakutan. Namun, di saat yang sama, mereka juga menyaksikan kasih sayang Allah yang memberi petunjuk dan pengampunan. Bukit itu menjadi saksi antara azab dan rahmat, antara keagungan dan kelembutan. Karena itu, banyak mufasir menilai bahwa peristiwa di Tursena bukan hanya wahyu yang turun kepada seorang nabi, melainkan pendidikan ilahi bagi suatu bangsa agar mengenal hakikat ketundukan. Dalam pandangan mereka, tidak ada peristiwa sejarah yang lebih menggambarkan hubungan langsung antara manusia dan penciptanya secara agung selain dialog Musa dengan Allah di bukit itu. Al-Mas'ud'u dalam kitab Muruj Az-Zahab menjelaskan bahwa masyarakat Bani Israel pada masa itu terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda tingkat keimanannya. Sebagian tunduk sepenuh hati kepada Musa, sebagian lagi masih ragu, dan sebagian bahkan berani menentang. Ketika Musa memerintahkan mereka untuk menaati hukum Taurat, tidak semuanya patuh. Namun, mereka tidak dapat mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi di sekitar Tursena. Awan menutupi puncak gunung, petir menggelegar, dan cahaya turun menyinari lembah tua. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam yang terus diceritakan oleh generasi setelahnya. Al-Mas'udi menilai bahwa peristiwa ini menjadi fondasi awal hukum dan kehidupan sosial Bani Israel yang kemudian berkembang di masa-masa selanjutnya. Dalam tafsir Ar-Raz, dijelaskan bahwa Allah mengikat janji dengan Bani Israel di sekitar gunung itu sebagai bukti kesungguhan mereka dalam menerima syariat. Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka sebagai ancaman agar mereka tidak menolak wahyu. Tindakan simbolis itu menunjukkan betapa beratnya amanah wahyu dan betapa keras hati mereka hingga harus dihadapkan dengan tanda yang menakutkan agar tunduk. Menurut Ar-Raza, inilah salah satu alasan mengapa umat Islam diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Mereka telah melihat mukjizat, namun masih banyak yang berpaling, sehingga umat Nabi Muhammad SAW diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tursena
dalam hal ini menjadi cermin perjalanan manusia antara iman dan pembangkangan. Beberapa ulama seperti Ibn Hazm dan As-Suyut juga membahas peran geografis Bukit Tursena dalam sejarah kenabian. Mereka menegaskan bahwa lokasi gunung ini termasuk dalam wilayah yang diberkahi, sebagaimana disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 20, di mana Allah menyinggung pohon yang tumbuh di Tursena, yaitu pohon zaitun yang menjadi simbol berkah dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa gunung itu bukan hanya tempat suci, tetapi juga wilayah yang penuh dengan kehidupan. Para sejarawan Muslim menilai bahwa hubungan antara gunung, wahyu, dan keberkahan tanah di sekitarnya menunjukkan kesatuan antara unsur spiritual dan material dalam pandangan Islam. Tidak ada pemisahan antara alam dan ketuhanan, sebab alam menjadi saksi atas keesaan Allah. Dalam catatan Al-Biruna, wilayah Sinai juga memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung antara Mesir, Palestina, dan wilayah Hijaz. Bani Israel melintasi jalur ini dalam perjalanan mereka setelah menyeberangi Laut Merah. Bukit Tur menjadi penanda spiritual sekaligus geografis bagi perjalanan tersebut. Mereka berhenti di kaki bukit untuk beristirahat dan bermunajat. Di tempat itulah hukum-hukum dasar tentang ibadah, makanan halal, dan aturan kehidupan mulai diturunkan. Menurut pandangan sejarawan Islam, disinilah terbentuk sistem hukum pertama yang bersumber dari wahyu setelah masa Nuh dan Ibrahim. Dengan demikian, Tursena tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga simbol kelahiran peradaban berbasis tauhid. Bani Israel setelah menerima Taurat mulai diatur dalam sistem sosial yang lebih teratur, namun sikap keras kepala mereka terus muncul. Al-Tabar Amar menyebut bahwa meskipun mereka telah menyaksikan keajaiban di bukit itu, sebagian besar masih suka berdebat dengan Musa, menuntut makanan selain manna dan salwa, dan menolak untuk berperang ketika diperintahkan. Dalam catatan sejarah Islam, sikap ini menunjukkan betapa dalam pengaruh budaya Mesir terhadap jiwa mereka. Musa, sebagai pemimpin spiritual dan politik, harus berjuang keras menegakkan hukum di tengah bangsa yang penuh keluhan dan ketidaktaatan. Namun, dari sisi lain, Tursena menjadi saksi kesabaran Musa dalam menjalankan tugas kenabian. Ia terus berdialog dengan Tuhannya di puncak gunung, memohon petunjuk, dan mencari jalan terbaik untuk menuntun umatnya. Sejarawan seperti Al-Yaqub memandang peristiwa Tursena sebagai fase pembersihan moral bagi Bani Israel. Dalam pengasingan mereka di Padang Tah, mereka tidak hanya kehilangan tanah air, tetapi juga diuji dengan kesulitan agar hati mereka lembut. Gunung itu selalu terlihat dari kejauhan, menjadi pengingat atas perjanjian yang telah mereka buat. Ia menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah perjalanan manusia yang panjang. Dalam tradisi Islam, tempat itu juga dianggap memiliki hubungan erat dengan kenabian terakhir, sebab dalam beberapa riwayat disebut bahwa cahaya kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebut dalam kitab yang diturunkan di Tursena. Hal ini menandakan kesinambungan risalah dari Musa hingga penutup para nabi. Selain tafsir dan sejarah, para ulama sufi juga menafsirkan makna spiritual Bukit Tursena dengan lebih dalam. Mereka menganggap bahwa setiap insan memiliki Tursena dalam dirinya, yaitu titik perjumpaan antara hati dan wahyu, tempat manusia mendengarkan panggilan Tuhan dalam kesunyian jiwa. Musa disebut sebagai simbol seorang pencari yang berhasil mencapai makam kedekatan dengan Allah melalui perjuangan, kesabaran, dan pengasingan. Sementara Bani Israel menggambarkan sisi manusia yang sering lalai, yang harus melalui berbagai ujian untuk mengenal Tuhannya. Bukit Tur dalam pandangan mereka bukan sekadar tempat fisik, melainkan lambang dari ketinggian spiritual di mana seseorang meninggalkan segala selain Allah. Sejarah Islam kemudian terus memuliakan nama Tursina. Banyak ulama dan pelancong Muslim mengunjungi wilayah itu, terutama pada masa kekuasaan Islam di Mesir.
Mereka membangun masjid dan tempat ibadah di sekitar pegunungan yang dianggap suci itu. Ibnu Jubair dan Al-Makroza mencatat bahwa banyak kaum muslim datang untuk berziarah dan merenungkan peristiwa besar yang terjadi di sana. Meskipun Islam menolak penyembahan terhadap tempat, tetapi mengakui keberkahan sejarahnya. Tursena menjadi pengingat akan hubungan abadi antara wahyu, kenabian, dan ketaatan. Dengan demikian, kisah Bukit Tursena dan Bani Israel menurut para sejarawan muslim adalah kisah tentang perjumpaan manusia dengan kebenaran yang mutlak. Gunung itu berdiri sebagai saksi dari wahyu yang turun, kesombongan yang diuji, dan pengampunan yang terus diberikan. Ia menjadi simbol hubungan antara bumi dan langit, antara hukum dan rahmat, antara pengajaran dan pengingkaran. Dalam setiap riwayatnya, tersimpan pesan agar manusia tidak mengulangi kekeliruan kaum terdahulu, agar tetap rendah hati di hadapan wahyu dan tidak berpaling setelah melihat tanda-tanda Tuhan. Tursena tetap agung dalam ingatan sejarah Islam sebagai bukti bahwa wahyu ilahi turun bukan untuk satu kaum saja, tetapi untuk mengarahkan seluruh umat manusia menuju jalan kebenaran dan pengenalan terhadap Pencipta yang Maha Tinggi. Dalam pandangan para sejarawan muslim, kisah yang berpusat di sekitar Bukit Tursena memiliki dimensi politik, sosial, dan spiritual yang luas. Setelah Musa menerima wahyu dan membawa hukum Allah kepada kaumnya, perubahan besar terjadi dalam tatanan Bani Israel. Mereka yang sebelumnya hidup sebagai budak kini perlahan mengenal nilai kebebasan dan keadilan. Namun, kebebasan itu tidak berarti tanpa kendali. Sejarawan seperti Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menyinggung bahwa pengembaraan Bani Israel di Padang Tah dan peristiwa di sekitar Bukit Tursena menjadi contoh bagaimana suatu bangsa dibentuk melalui penderitaan panjang dan disiplin ilahi. Dalam pandangannya, setiap masyarakat yang ingin bangkit harus melewati masa pembersihan moral dan penyatuan nilai-nilai spiritual, sebagaimana yang dialami Bani Israel di bawah tuntunan Nabi Musa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah Musa membawa Taurat turun dari Bukit Tur, hukum-hukum itu menjadi dasar bagi kehidupan mereka. Ia mengatur segala aspek, mulai dari ibadah, muamalah, hingga tata sosial. Namun, kaum Bani Israel tidak semuanya siap menerima kedisiplinan hukum tersebut. Sebagian menganggap hukum itu terlalu berat, sebagian lain menyelewengkan maknanya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Para sejarawan muslim menilai disinilah tampak perbedaan antara wahyu yang murni dengan sikap manusia yang cenderung menyeleweng. Musa berulang kali mengingatkan mereka bahwa hukum yang diturunkan bukan berasal dari dirinya, tetapi langsung dari Allah di puncak gunung yang disucikan. Tetapi seiring waktu, pengaruh dunia dan kebiasaan lama kembali menodai ketaatan mereka. Menurut Al-Ya'qub, setelah peristiwa penyembahan anak sapi, Musa memerintahkan kaum yang beriman untuk menegakkan hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam kemusyrikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembersihan agar kesucian wahyu tidak tercemar. Namun tindakan ini menimbulkan konflik internal di antara mereka. Beberapa sejarawan muslim menilai perpecahan tersebut sebagai cikal bakal munculnya golongan-golongan di tubuh Bani Israel yang kelak berpengaruh besar terhadap sejarah mereka. Di sisi lain, tindakan Musa dipandang sebagai bukti ketegasannya dalam menjaga kemurnian risalah. Bukit Tursena tetap menjadi pusat hukum dan spiritualitas, tempat Musa kembali bermunajat setiap kali ia menghadapi kesulitan dengan kaumnya. Dalam tafsir Al-Baghawa disebutkan bahwa di sekitar gunung itu Allah mengutus burung puyuh sebagai makanan dan menurunkan manna untuk mereka makan setiap hari. Namun setelah beberapa waktu, mereka mulai bosan dan menuntut makanan lain. Keluhan itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami makna kesyukuran. Para sejarawan muslim sering menjadikan kisah ini sebagai gambaran tentang tabiat manusia
yang mudah lupa terhadap nikmat Allah. Tursna menjadi saksi atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan sekaligus tempat di mana ujian kesabaran ditampakkan. Dari situlah para ulama menyimpulkan bahwa ujian terbesar bukan hanya datang dalam bentuk kesulitan, tetapi juga dalam kelimpahan nikmat yang membuat manusia lalai. Al-Makrz dalam catatan sejarahnya menjelaskan bahwa wilayah sekitar Tursna juga pernah menjadi tempat tinggal sementara beberapa suku Bani Israel yang menolak kembali ke Mesir. Mereka membangun tenda-tenda dan memanfaatkan air dari mata air gunung. Namun, karena tanahnya gersang dan tandus, mereka hanya mampu bertahan dengan mukjizat Allah yang memberi rezeki dari langit. Sebagian sejarawan menyebut bahwa keadaan ini berlangsung puluhan tahun hingga generasi baru tumbuh dan memiliki tekad yang lebih kuat untuk melanjutkan perjuangan Musa menuju tanah yang dijanjikan. Di masa inilah Musa membentuk kepemimpinan yang teratur, menyiapkan penerus, dan terus berhubungan dengan wahyu di Bukit Tur. Dalam pandangan ulama seperti As-Sam'an, kisah Bukit Tur Sina menunjukkan bahwa wahyu bukan hanya datang untuk satu waktu, tetapi untuk membangun dasar kehidupan yang berkelanjutan. Musa tidak hanya membawa hukum, tetapi juga mengajarkan konsep kepemimpinan, persaudaraan, dan amanah. Ia mendirikan majelis di kaki gunung untuk mengajarkan isi Taurat kepada para pemuka suku, lalu mereka menyebarkannya kepada masyarakat. Tradisi pengajaran ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan agama di kalangan Bani Israel. Para sejarawan Muslim menilai inilah awal terbentuknya bangsa yang berpegang pada kitab suci, meskipun pada masa-masa selanjutnya mereka banyak melakukan penyelewengan terhadap isinya. Sebagian ulama sejarah seperti Al-Mas'udi berpendapat bahwa setelah Musa wafat, kesucian Bukit Tursena tetap dijaga oleh para pengikut setia beliau. Namun lambat laun, tempat itu kehilangan fungsinya sebagai pusat ibadah karena generasi setelahnya lebih sibuk dengan urusan duniawi. Mereka mulai mengubah isi Taurat, menambah dan mengurangi hukum-hukum yang telah ditetapkan. Dalam literatur Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk tahrif atau perubahan terhadap wahyu yang asli. Namun, keberadaan Bukit Tur tetap disebut dalam Al-Quran untuk mengingatkan umat Islam akan asal-usul wahyu yang satu dan kebenaran risalah para nabi. Beberapa mufasir seperti Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa sumpah Allah atas nama Tursena menunjukkan bahwa peristiwa di gunung itu memiliki makna universal. Ia tidak hanya milik Bani Israel, tetapi menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Dari tempat itu, wahyu turun, hukum ditegakkan, dan manusia diajak mengenal keadilan ilahi. Dalam konteks Islam, Tursena menjadi lambang kesinambungan risalah antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Razi bahkan mengaitkan antara sumpah Waturisena dengan Wahadzal Baladil Aman, seakan menunjukkan bahwa risalah yang dimulai di Tur berakhir dengan sempurna di Makkah. Dalam pandangan Ibnu Al-Jauz, kisah ini juga mengajarkan makna tentang tanggung jawab moral. Ia menulis bahwa ketika Allah berbicara kepada Musa di bukit itu, wahyu yang diturunkan tidak hanya berisi hukum lahiriah, tetapi juga perintah untuk menyucikan jiwa. Musa diminta untuk menegakkan keadilan, menolong yang lemah, dan menolak kesombongan. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah selalu disertai dengan misi moral yang tinggi. Maka, Tursena tidak hanya menjadi tempat penurunan kitab, tetapi juga sekolah rohani bagi para nabi dan umatnya. Selain dimensi sejarah dan hukum, para sejarawan Muslim juga menyoroti keindahan alam dan keagungan ciptaan Allah di sekitar gunung itu. Ibnu Battuta yang pernah mengunjungi wilayah tersebut menggambarkan Tursena sebagai gunung yang menjulang tinggi dengan puncak berwarna kemerahan, dikelilingi lembah yang sejuk di musim dingin. Ia mencatat bahwa masyarakat Muslim setempat sangat menghormati tempat itu karena diyakini sebagai lokasi di mana Musa berdiri tanpa alas kaki
ketika Allah memanggilnya. Meskipun Islam tidak menganjurkan pengkultusan terhadap tempat, rasa hormat terhadap peninggalan sejarah kenabian tetap dijaga sebagai wujud cinta kepada para Rasul Allah. Dalam catatan sejarah peradaban Islam, wilayah Sinai juga memainkan peranan penting di kemudian hari. Ketika Islam berkembang di masa Khilafah Rashidah, pasukan Muslim yang menaklukkan Mesir melintasi jalur yang sama dengan jalur pengembaraan Bani Israel dahulu. Para sejarawan Muslim melihat hal ini sebagai isyarat simbolik bahwa risalah tauhid yang pernah lahir di Bukit Turkini diteruskan oleh umat Nabi terakhir. Jalur spiritual yang dulu dilalui Musa, kini menjadi jalan pembebasan bagi umat Islam yang membawa keadilan dan ilmu pengetahuan. Bani Israel diajarkan tentang kesucian wahyu, tentang disiplin dalam ibadah, dan tentang pentingnya syukur. Namun, sebagaimana dicatat dalam banyak tafsir, mereka sering tergoda oleh kenikmatan dunia dan lupa pada perjanjian. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata," sebuah permintaan yang menunjukkan ketidakmatangan spiritual mereka. Para mufasir Muslim menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan betapa hati manusia mudah goyah meskipun telah melihat mukjizat yang besar. Tur Sena menjadi saksi atas sifat manusia yang penuh keinginan dan sekaligus tempat Allah menurunkan ampunan bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam catatan Ar-Raghib Al-Asfahana, Allah menjadikan Bukit Tur Sena sebagai salah satu bukti kekuasaannya di bumi, karena dari sanalah wahyu turun dalam bentuk suara yang dapat didengar, bukan hanya ilham di hati. Ini adalah pengalaman yang mengguncang seluruh keberadaan Musa, membuatnya tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam tafsirnya, Al-Asfahanu menulis bahwa peristiwa ini menggambarkan batas antara kemampuan manusia dan kebesaran Tuhan. Gunung yang hancur ketika Allah menampakkan sebagian dari keagungannya menjadi pelajaran bahwa tidak ada makhluk yang mampu menanggung pancaran zat ilahi kecuali dengan rahmatnya. Ibnu Katsir juga menyinggung bahwa setelah peristiwa di Tur Sina, Musa menjadi lebih tegas dan lebih lembut sekaligus dalam membimbing umatnya. Ia memahami bahwa kekuatan hukum saja tidak cukup untuk menundukkan hati manusia. Diperlukan pendidikan rohani agar mereka mencintai ketaatan, bukan hanya mematuhinya karena takut. Oleh sebab itu, banyak ulama menafsirkan bahwa wahyu yang turun di gunung itu mengandung dua sisi, hukum yang tegas dan kasih sayang yang luas. Dari keseimbangan inilah terbentuk fondasi hukum ilahi yang kelak diwarisi oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Para sejarawan kemudian mengaitkan Bukit Tur Sena dengan perkembangan wilayah sekitarnya setelah Islam datang. Di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, kawasan Sinai termasuk dalam wilayah Mesir dan dijaga dengan baik oleh pasukan Islam. Di sana dibangun tempat-tempat singgah bagi para musafir yang hendak menuju Baitul Maqdis. Masyarakat Islam memperlakukan daerah itu dengan penuh hormat, namun mereka menolak menjadikannya tempat suci yang disembah. Ini mencerminkan keseimbangan ajaran Islam dalam menghargai sejarah kenabian tanpa terjerumus pada pengagungan berlebihan. Tur Sena terus disebut oleh para ulama sepanjang abad sebagai lambang dari tempat di mana wahyu turun dan perintah ilahi ditegakkan. Dalam pandangan mereka, gunung itu mengajarkan bahwa setiap generasi harus memiliki tur sendiri, yakni tempat dalam hati di mana mereka mendengarkan firman Allah melalui ketaatan dan tadabbur. Bani Israel telah diberi kehormatan untuk menyaksikan keagungan itu secara nyata, namun banyak dari mereka lalai. Maka, umat Islam diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan itu dengan melupakan kitab Allah. Kisah Tur Sena menjadi cermin agar manusia selalu menjaga kesucian wahyu dan tidak menukar kebenaran dengan kenikmatan dunia. Pada akhirnya, para sejarawan Muslim menilai bahwa Bukit Tur Sena bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan simbol perjalanan spiritual umat manusia. Ia mengajarkan bahwa wahyu turun
untuk menuntun hati, bukan sekadar memberi pengetahuan. Ia menjadi saksi bahwa kebesaran Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu, dan bahwa siapapun yang menolak kebenaran akan kehilangan arah meskipun berada di hadapan cahaya wahyu. Tursena berdiri tegak sebagai tanda bahwa manusia tidak akan menemukan ketenangan sejati kecuali dengan menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui para nabinya. Dari puncak gunung itulah cahaya petunjuk pertama kali bersinar bagi Bani Israel, dan dari kisah itulah seluruh umat mengambil pelajaran bahwa kesetiaan kepada Allah adalah puncak segala kebijaksanaan dan kebenaran yang hakiki.